Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Prilina, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, program studi bimbingan konseling. Di video kali ini, saya akan menampilkan hasil wawancara dengan Wakahumas, Guru BK, dan siswa alumni dari SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang sebagai bentuk dari laporan PLP 1 saya. Berikut video laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas ketersediaan waktu Bapak telah membantu kami dalam proses magang 1 ini, Pak. Atau yang kami kenal disebut dengan PLP 1. Jadi inti dari PLP 1 ini adalah kegiatan observasi atau menganalisa secara langsung tentang kultur sekolah, manajemen sekolah maupun dinamika sekolah sebagai lembaga pendidikan. Dan ada pula tujuan dari PLP 1 ini untuk kami sebagai mahasiswa agar memiliki jati diri kependidikan dan memiliki kompetensi akademik kependidikan yang lebih mantap, Pak. Amin. Sebelumnya saling memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, Pak. Ya, silakan. Kami dari mahasiswi FKIP UHAMKA, program studi bimbingan konseling. Saat ini kami duduk di semester 4. Perkenalkan, nama saya Anissa Aprilina, Pak. Nama saya Tila Hasan, Pak. Nama saya Rizky Alfirda Anggraini, Pak. Ya, perkenalkan, nama saya Ruswanto. Saya di SMA Negeri 28 ditunjuk oleh Kepala Sekolah menjadi Wakil Kepala Sekolah bagian Humas, Hubungan Masyarakat. Jadi sebelumnya yang pertanyaan yang sudah dikirim oleh Bu Supi terdapat 6 poin pertanyaan, Pak. Iya. 6 poin pertanyaan tersebut kami bagi 2, 3 untuk guru BK dan 3 untuk kepala sekolah yang diwakilkan kepada Bapak sebagai Wakahumas di SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang ya, Pak? Iya. Tentang kultur sekolah, saya ingin menanyakan bagaimana Pak kultur sekolah di SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang ini? Jadi kita masuknya jam 7. Kemudian jam 7 lebih 5 menit paling tidak kita kasih waktu. Dan di pintu gerbang itu kita membiasakan anak harus tepat waktu. Sehingga ketika anak itu terlambat lebih daripada jam 7 lebih 5 menit, dalam kondisi normal ya, maka pintu gerbang itu sudah ditutup. Yang kedua, ketika sudah di sekolah, maka anak pembiasanya atau siswa di kelas itu pertama kalau gurunya masuk, pertama pasti adalah dengan berdoa, kemudian membaca surat-surat pendek di masing-masing kelas oleh guru masing-masing yang masuk ke kelas itu, kemudian setelah itu baru mulai pelajaran. Kemudian ada 2 kali istirahat, jadi istirahat pertama itu jam 10, istirahat jam 10 lebih 10 menit. Kemudian istirahat kedua itu jam 12 lebih 40 menit. Nah, jam 12 itu istirahat yang kedua itulah pembiasaan anak untuk melakukan ibadah bagi yang beragama Islam ya, sholat zuhur. Nah, kemudian jam pulangnya itu tiap hari Senin sampai hari Kamis itu jam 3. Kecuali di hari Jumat. Di hari Jumat itu mereka keluar dari kelas itu jam setengah 12. Karena yang laki-laki yang beragama Islam itu sholat Jumat berjamaah. Bagi yang beragama non-Islam atau nonis, itu ada pembinanya tersendiri. Baik, Pak. Saya akan menanyakan mengenai struktur organisasi dan tata kerja di sekolah. Apa saja, Pak, tugas dan fungsi dari kepala sekolah itu sendiri? Dan buat Bapak sebagai Wakahumas, tugas dan fungsinya itu seperti apa di SMAN 28 Kabupaten Tangerang ini? Oh ya, kalau kepala sekolah itu fungsinya sebagai supervisor, administrator,
sebagai manajer. Dan kepala sekolah itu mengetahui semua apa yang ada di sekolah. Tapi karena kepala sekolah itu kan ada keterbatasan dalam artian untuk mengelola sekolah, maka kemudian ditunjuklah beberapa wakil kepala sekolah, di antara humas. Kalau humas saya perannya hanya menerima tamu yang pertama, kemudian menyampaikan segala sesuatu yang dari sekolah yang harus diumumkan kepada masyarakat, harus mengetahui lingkungan sekolah dan lingkungan di luar sekolah. Itu saja yang saya ketahui ya. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Ada Pak. Upaya apa aja sih Pak yang dilakukan sekolah untuk menanamkan kedisiplinan agar semua warga sekolah tuh tetap disiplin di sekolah? Upayanya adalah pertama yang jelas sosialisasi di tata tertib. Yang kedua juga sosialisasi juga ke orang tua. Dan manfaatnya apa sih tertib itu? Orang tua menjelaskan itu. Itu mungkin Alfirda Rizky masih Iya Pak. ada yang ditanyakan? Sudah cukup Pak, saya kembalikan ke Anissa. Oh silakan Anissa. Ya, Sudah baik. cukup Anissa? Sudah Pak. Pertanyaan semua sudah dijawab. Terima kasih Pak udah membantu. Terima kasih telah diwawancarai. Kurang lebihnya saya juga mohon maaf kalau memang masih kurang lengkap. Itu saja mungkin yang bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan. Nama saya Supi Hidayati. Saya guru BK di SMA 28 Kabupaten Tangerang. Saya bekerja di 28 itu sejak tahun 2007. Jadi kurang lebih sudah hampir 13 tahun ya di 28. Itu. Baik, Bu. Itu aja. Lalu untuk SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang ini sering ada peringatan hari-hari besarnya nggak, Bu? Ada. Seperti apa? Alhamdulillah selalu, misalkan kalau PHBI itu Idul Adha gitu kan, 17-an, selalu ada momen-momen kayak Kartinian gitu, itu ada sih. Maulid Nabi, kami mengadakan itu. Malah kalau kurban itu biasanya setiap tahun kan anak-anak kami minta untuk berlatih untuk berkurban. Nah itu biasanya dari sumbangan anak-anak itu latihan itu bisa sampai dapat sapi, ada kambing juga gitu. Alhamdulillah sih karena muridnya kan nambah, jadi lumayan banyak dapat. Nanti dibagikannya juga ke siswa lagi, ke siswa yang tidak mampu sama warga sekitar sekolah. Lalu bagaimana keterlibatan siswa dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler tersebut? Ya, alhamdulillah. Kokurikuler itu karena ini bagian dari pembelajaran ya, termasuknya semua anak ikut, itu aktif, ikut, orang tua pun mendukung kegiatan itu. Terus kalau ekskul juga alhamdulillah, hanya kadang ada ekskul tertentu aja yang banyak peminatnya gitu. Yang banyak itu biasanya bola, anak-anak kan senang main bola ya, tari saman, itu anak-anak perempuan. Kalau ekskul yang sedikit itu, apa Bu Ratri yang sedikit? Komunitas itu kayak kita bikin film, itu nggak peminatnya belum banyak karena mungkin butuh alat ya, kayak foto, punya handicap apa yang memang menunjang untuk itu, makanya peminatnya belum. Tapi hasil dari anak-anak ekskul yang tadi itu saya sebut, apa tadi namanya Bu Ratri? Ekskul apa tadi yang komunitas? Nah, ekskul. Kalau ekskul komunitas itu hasilnya sudah bagus.
Mereka sudah bikin film pendek, terus bikin video-video yang di YouTube itu udah banyak hasil anak-anak 28. Ini ke pertanyaan terakhir, Bu. Ya, Bagaimana pembiasaan dalam menjaga ketenangan dan kedisiplinan waktu untuk siswa di sekolah tersebut? ya, ketenangan itu kan berarti Pak, sesuatu bisa terkondisikan bila kita sama-sama mematuhi tata tertib yang ada di sekolah kan ya, dengan berjalannya tata tertib di sekolah, insya Allah suasana akan jadi nyaman seperti itu. Jadi misalkan ada anak yang melanggar, kami semua guru akan mengingatkan. Jadi anak itu biasanya ngingetin satu anak yang melanggar, yang ngingetinnya berapa guru kan lama-lama dia juga bosan. Ini tiap ketemu guru ini ditegur, guru ini ditegur gitu. Kami mengingatkannya tapi tidak kasar gitu ya. Karena tahap SMA. Besok dirubah ya, besok tidak seperti ini lagi ya. Iya Bu, kalau masih berubah, masih melakukan lagi, baru kami adakan penanganan khusus. Tapi alhamdulillah sih sejauh ini anak-anaknya bisa diajak koordinasi. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya. Iya Bu, sama-sama. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Farhan, Ketua OSIS Angkatan 2018-2019 ya, di SMA 28 Kabupaten Tangerang. Dari visi misi yang ada di SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang, itu sudah menerapkan visi misi tersebut dengan baik atau tidak kepada siswa-siswinya? Sebagai Anda sebagai alumni dari SMA Negeri 28. Menurut saya, dari visi misi tersebut sudah terjalan dengan baik secara terus-menerus. Jadi sudah diterapkan ya? Sudah, dari mulai menanam pohon waktu kelas 10-nya, tanaman-tanaman yang lain lah pokoknya buat mengindahkan sekolah. Rida ini sebagai alumni dari SMA N28 Kabupaten Tangerang, menurut kamu sendiri, apakah peraturan di SMA N28 Kabupaten Tangerang ini sudah efektif kepada siswa? Kalau menurut saya semuanya sih udah terjalan ya, dari disiplinnya, dari bagaimana pakaian ditindaknya, terus rambutnya juga harus dipotong, harus mengikuti aturan banget. Ya. Saya ingin bertanya ya, Rida. Dampak apa sih yang paling terasa dari diterapkannya visi dan misi di sekolah? Dampak dari visi misi sekolah ke siswanya sendiri ya, kalau menurut saya dari bagaimana ajaran disiplin itu dengan banyaknya tugas, terus pengumpulannya harus tepat, itu menurut saya jadi kebiasaan buat kedepannya. Dan juga bagaimana berpakaian rapi, bagaimana sopan santun sama guru, terus ya pokoknya menyapa sama orang tua kayak gitu. Jadi banyak hal yang dipelajari di situ dan ya gitu aja. Terima kasih ya Rida atas waktunya. Semoga lancar kuliah semester 1-nya ya. Amin. Sukses terus buat kakak kelasnya ini. Iya, amin. Terima kasih Rida. Kami tutup ya. Sama-sama. Iya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.